cita-cita, giat belajar menyongsong masa depan, agar bangsa dan negara maju sejahtera. Kami tunas bangsa cerdas dan beriman, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Belajar dibimbing Bapak Ibu guru kita, siapkan diri menyongsong masa depan. Tak pernah lelah belajar, meraih cita-cita. SMP 79, cerdas dan generasi bangsa, membimbing anak mulia, cinta dan persaudaraan. SMP 79, terdepan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budi Noviani Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya, program studi Ilmu Pengetahuan Alam, tahun 2022. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMP Negeri 79 Jakarta. Ini adalah tanda bukti pendaftaran peserta uji kinerja, dan berikut ini adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lepas masker ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau gitu. Cuma yang mengingatkan karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi alangkah baiknya tetap dipatuhi prokesnya. Oke? Baik. Ibu mau ngecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua? Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, coba dibuka dulu buku IPA-nya, dikeluarkan dulu. Yuk, dikeluarin buku IPA-nya. Keluarkan buku IPA kalian. Sebelum kita masuk ke materi belajar hari ini, silakan kalian keluarkan dulu buku IPA-nya. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas Yogi dipimpin dulu doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yogi. Oke, hari ini materi kita adalah tentang listrik statis. Ya. Sebelum masuk pembelajaran ada peraturan di kelas. Nah, yang pertama seperti biasa, silakan kalian menggunakan HP ketika ada instruksi dari ibu untuk menggunakannya. Jadi kalau misalnya nggak ada instruksi dari ibu buat menggunakan HP, HP-nya ditaruh di mana? Iya, di atas meja. Nggak ada yang megang HP. Oke? Yang kedua, kalau mau tanya ataupun mau ngejawab, silakan angkat tangannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Hey, sebelum masuk ke materi, aku mau nanya sama kalian. Masih ingat nggak kalian tentang teori atom pada materi unsur senyawa dan campuran di kelas 7? Masih ingat nggak? Atom itu apa sih? Apa Yogi? Atom merupakan bagian tertentu dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi kepada reaksi kimia biasa. Atom itu terbagi jadi berapa sih? Tangannya nih, atasnya? Tiga aja bagiannya. Proton itu apa? Positif. Kalau elektron? Negatif. Kalau neutron? Iya, netral. Atau merupakan bagian
Dari video yang di depan, apa yang kalian lihat dari video? Balonnya digesekkan. Balonnya digesekin kemana? Kepala. Terus habis digesekin kepala diapain? Ditempelin ke atas. Setelah balonnya digosokin ke kepala, terus ditempelin ke atas, apa yang terjadi? Kertasnya? Ada apa sih kenapa kertasnya bisa nempel kira-kira? Dia punya magic balonnya. Oke. Ya, nanti kita cari tuh balonnya kenapa sih bisa akhirnya menarik si kertas. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang kedua, di sini kalian bisa menganalisis interaksi yang terjadi pada muatan listrik. Yang ketiga adalah kalian dapat memberikan solusi, cara atau upaya menghindari dari bahaya petir. Terus manfaatnya apa kita belajar hari ini? Manfaatnya adalah yang pertama, memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus mengetahui proses terjadinya petir. Nah yang ketiga itu adalah kalian bisa tahu gimana caranya menghindari dari bahaya. Di sini untuk penilaian, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Penilaian pertama itu adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Terus yang ketiga itu adalah penilaian pengetahuan. Akan Ibu berikan pretest sama post-test. Sampai sini bisa dipahami? Nah, alur kegiatan pembelajaran kita hari ini gimana? Alur yang pertama adalah ada orientasi masalah, di mana Ibu akan ngasih sebuah video ke kalian. Terus nanti kalian rumuskan masalahnya apa dari video tersebut. Terus yang kedua, setelah kalian dapat permasalahannya, kalian selidiki gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kalian buat ide atau solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di video di awal. Nah, yang keempat, nanti kalian presentasikan di depan. Sekarang silakan kalian buka HP kalian. Terus masuk ke quizzes. Masukkan kode 350950. Sudah masuk semuanya? Silakan kalian kerjakan. Kita mulai dari sekarang ya. Petir yang menewaskan 3 orang. Petir ini
informasi apa yang kalian dapatkan? Sambar petir. Terus ada informasi apa aja tadi di video? 3 orang meninggal. 3 orang meninggal. 3 orang meninggal karena apa? Karena petir. Karena petir. Nah, tadi kan kalian menyebutkannya dalam bentuk pernyataan, ya kan? Nah, sekarang Ibu minta kalian dari pernyataan kalian tadi, kalian buat menjadi pertanyaan. Masalahnya ada apa aja di situ? Bagaimana cara terbentuknya petir? Selain itu, petir. Nah, rumusan masalah ini silakan kalian selesaikan. Sekarang Ibu mau tanya dulu, kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta ketua kelompoknya maju ke depan. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Oke, untuk memudahkan kalian, membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi, kalian akan melakukan percobaan tentang muatan listrik. Nah, di sini alat dan bahannya adalah yang pertama kalian butuh HP. Terus nanti akan ada aplikasi pet. Di LKPD kalian, coba kalian cek LKPD-nya. Di situ kan ada barcode ya. Ya, silakan kalian scan barcode-nya buat buka aplikasi pet-nya nanti. Oke. Nah, langkah kerjanya gimana, Bu? Langkah kerjanya adalah silakan kalian buka dulu aplikasi pet-nya dengan cara scan barcode. Terus kalian ikuti langkah kerja yang ada di LKPD. Setelah kalian melakukan percobaan, silakan kalian diskusikan sama kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Bentuk aplikasi pet-nya nanti dibentuknya kayak gini. Sudah di-scan? Nah, di sini ini kan ada 3 tampilan. Ada tampilkan semua muatan, tidak tampilkan muatan, sama tampilkan perbedaan muatan. Kalian klik yang tampilkan semua muatan. Kalau
warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Perkenalkan, aku Armada Sutisatini. Aku Sifarian Safitri. Aku Cita Mulia. Saya Faisal Abdullah Syaiman. Rumusan masalahnya di sini ada bagaimana cara terbentuknya petir, terus bagaimana cara upaya agar terhindar dari petir. Di sini benda yang digosoknya itu ada balon kuning, terus benda penggosoknya itu wol, jenis muatan listrik pada benda yang sebelum digosok itu netral, dan jenis muatan listrik pada benda setelah digosok itu negatif. Kalau balon hijau, benda penggosoknya wol, jenis muatan listrik pada benda sebelum digosok itu netral, dan jenis muatan listrik pada benda setelah digosok negatif. Perlakuan setelah balon digosokkan ke baju wol. Pertama, balon didekatkan ke dinding, interaksi muatan listrik yang terjadi, tolak menolak. Kedua, balon diletakkan ke balon lainnya, interaksi muatannya tolak menolak. 3, balon didekatkan ke baju wol, interaksi muatan listriknya tarik menarik. Baik, mereka sudah bacain tabel nomor 1 sama tabel nomor 2. Ada perbedaan nggak sama kalian? Atau sama? Sama. Yang digosokin balon apa? Balon apa yang digosokin tadi? Kuning. Sama balon? Hijau. Kalau balon kuning digosokinnya tadi ke apa sih? Wol. Wol. Nah, si balon kuning digosokin ke wol itu apa yang terjadi? Iya, muatan negatifnya di wol berpindah ke balon kuning. Di balon kuning kan tadi. Nah, balon kuning didekatin sama dinding, apa yang terjadi? Muatan negatif di dinding menjauh. Sedangkan muatan positifnya oke, kalau balonnya didekatkan ke wol, apa yang terjadi? Tarik menarik. Tapi kalau balon didekatkan dengan balon yang lain, boleh dilanjutkan hasil diskusi kelompok kalian. Nomor 1 apa? Nomor 1, apa perbedaan yang terjadi ketika balon yang digosokkan dengan baju wol dan baju yang sudah digosokkan dengan baju wol? Jawabannya itu, saat tidak digosokkan ke baju wol, balon bersifat netral. Maksudnya muatan negatif dan positifnya sama. Sedangkan jika digosokkan ke baju wol, muatan di balon bersifat negatif. Maksudnya lebihnya muatan elektron. Bagaimana muatan pada balon ketika digosokkan dengan baju wol? Jelaskan proses pembentukan muatan yang terjadi pada balon tersebut. Jawabannya, balon yang digosokkan dengan baju wol menghasilkan muatan negatif karena terjadi perpindahan elektron yang ada pada wol sehingga balon bermuatan negatif dan wol berkekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Nomor 3, pertanyaannya apakah yang terjadi ketika kedua balon yang telah digosokkan dengan baju wol didekatkan? Mengapa bisa demikian? Jawabannya, terjadinya tolak menolak. Balon yang telah digosok dengan wol akan bermuatan negatif. Jadi jika keduanya digosokkan, maka keduanya bermuatan negatif sehingga dua muatan yang sama bertemu cenderung akan tolak menolak. Nomor 5, pertanyaannya bagaimana interaksi yang terjadi antara benda yang A muatannya sama, B muatannya berbeda atau berlawanan. Jawabannya muatan sama. Jika dua benda bermuatan sama didekatkan maka akan tolak menolak. Dan berlawanan jika dua benda berbeda jenis didekatkan maka akan tarik menarik. Ini hasil percobaan secara virtual dengan simulasi PET dan menyimak video peristiwa terjadinya petir. Apakah terjadi interaksi muatan antara muatan yang berada di dasar awan dan muatan yang berada di permukaan bumi? Jika ada, bagaimanakah proses interaksi muatan antara awan dan bumi dapat terjadi? Jawabannya iya, terjadi. Muatan negatif di bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Ada pertanyaan untuk teman-temannya? Oke,
Oke, sebelum itu, ibu mau nanya, jawaban kalian sama nggak diskusinya? Sama. Benda netral itu apa? Benda netral itu yang kayak gimana? Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Artinya itu jumlah proton dan elektron sama banyaknya di dalam benda. Oke. Kalau netral itu berarti jumlah proton sama jumlah elektronnya sama. Kalau benda bermuatan negatif, yang negatif, benda bermuatan negatif. Jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada, kalau yang positif, apa kata? Jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan elektronnya. Oke. Kalau misalnya positif didekatkan dengan negatif, tarik. Kalau negatif sama negatif, oke. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, solusi apa yang bisa kalian berikan untuk terhindar dari bahaya petir? Oke, udah dikirim ke ibu? Boleh digeser? Ini punya kalian? Ya, silakan kalian sebutkan apa aja upaya yang bisa kalian berikan. Pertama, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan. Yang kedua, jangan berada di sawah, lapangan, atau tanah. Ya, taman. Yang ketiga, jangan berlindung di bawah pohon. Yang keempat, jauh tiang listrik dan menara. Yang kelima, matikan alat elektronik. Ini upaya yang kalian berikan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apa sayang? Kenapa kita harus menjauhi tiang listrik atau menara? Karena sesuatu yang tinggi akan mudah tersambar dengan petir. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, apa sayang? Apa yang harus dilakukan jika kita berada di luar ruangan kemudian ada petir? Segera masuk ke dalam bangunan atau rumah. Kalau misalnya pas kalian lagi di parkiran atau di lapangan luas, kalian harus masuk ke dalam mobil. Oh, masuk ke dalam mobil. Kalau nggak ada mobil, cari aja mobil dan dekat boleh. Baik, ini yang pertama berarti masuk ke dalam ruangan, terus menara, terus menghindari pohon juga, mematikan alat elektronik. Ada yang lain nggak? Apa ini yang pertama? Cabut stop kontak jika tidak diperlukan. Terus? Dan jauhkanlah benda-benda yang berlubang. Oke, apa sayang? Jangan menggunakan barang elektronik jika hujan. Terus? Ada lagi? Ada lagi? Jangan menggunakan barang elektronik kalau hujan. Terus kalau misalnya itu cabut stop kontaknya. Kalau kalian lagi berada di luar ruangan, dan kalian harus kemana? Masuk ke ruangan, baik itu di mobil ataupun masuk ke dalam rumah. Oke, kalau misalnya kalian di bawah pohon, boleh nggak berlindung? Ya. Kenapa? Karena bisa terjadi sambaran petir. Iya, bisa terjadi sambaran petir. Oke, beri tepuk tangan buat teman yang di depan. Ini bakal menjelaskan terkait muatan listrik yang kita pelajari tadi. Di sini, listrik itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya elektrik. Ya, yang berasal dari bahasa Yunani juga yang artinya itu adalah elektron. Tahun 1871, Rutherford itu sama Niels Bohr dia menamai elektron sebagai bagian dari atom. Nah, atom tadi apa? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang nggak bisa dibagi lagi. Ya.
belokkan kan suka ada percikan api. Nah itu ada perpindahan elektron juga antara slippernya si gas itu sama lampu. Terus yang ketiga yaitu saat sisir atau penggaris yang udah digosokin ke rambut terus kalian dekatkan. Sama seperti tadi balon kan digosokin ke rambut tuh. Ya, pas digosokin ke rambut dia bisa memindahkan, bisa narik apa? Kertas. Karena apa? Karena muatan yang ada, elektron yang ada di rambut berpindah ke balon. Akhirnya balon narik si kertas yang ada muatan positif. Oke, kita lanjut. Proses terjadinya petir gimana? Petir ini terjadi karena adanya interaksi muatan yang ada di dasar kawat sama muatan yang ada di permukaan. Jika petirnya menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari kawat dengan muatan positif di bumi. Saat pertemuan muatan negatif sama muatan positif ini, kita melihat petir sama suara burung. Nah, pembuangan negatif ini bertujuan untuk mencapai kesetimbangan muatan di dalam. Oke, sekarang itu mau tanya sama kalian. Menurut kalian pembelajaran kita hari ini kayak gimana? Oh, selain itu? Gampang mengerti. Terus? Memahami apa? Mempelajari pelajaran baru. Biasanya kalian nggak pernah pakai pet ya? Sekarang bisa mainan HP kan di situ? Ya. Baik. Menurut ibu hari ini kalian udah hebat, udah berani maju ke depan, berani buat nanya, udah percaya diri, ditingkatin lagi. Besok-besok ada yang malu-maluan lagi baca tes ya. Udah dimasukin salah. Oke? Sip. Sekarang kita evaluasi. Silakan kalian buka HP-nya lagi. Oke, silakan kalian masuk ke quizzes. Masuk ke quizzes lagi, masukin kode 717516. Kita mulai ya. Devina. Masih tepuk tangan.